Halo geng, gimana kabar kalian? Pastinya baik kan? Kali ini saya akan merangkum film dari Korea yang berjudul My Boss My Hero. Film ini menceritakan sebuah bos gangster yang belum tamat sekolah, yang mengakibatkan IQ-nya di bawah rata-rata. Untuk menguasai kekuasaannya lebih besar lagi agar tidak terjadi konflik, tetua menyuruh dia untuk bersekolah kembali. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke pembahasannya. Film ini berfokus pada pria bernama Dusik. Ia adalah seseorang yang memiliki jabatan tertinggi yang ada di Jeo. Dia baru saja berhasil memperluas kekuasaannya. Ketika dia ingin menemui atasan lainnya, dia mendengar percakapan mereka. Mereka mengatakan kalau Dusik harus bersekolah lagi kalau ingin menguasai Myeongdong karena dia belum lulus sekolah. Karena para anggota di sana tidak ada yang bersekolah, maka dari itu sebagai pemimpin setidaknya Dusik harus lulus SMA. Ini adalah Kim Sang-do. Dia adalah tangan kanan Dusik yang cukup berpendidikan. Sedangkan ini adalah Daegari, manusia yang bodohnya tidak tertolong. Dia hanya mengerti tentang perkelahian saja. Dari sini Dusik memutuskan untuk bersekolah agar mendapatkan ijazah SMA. Sang-do pun merekomendasikan sekolah yang menurutnya bagus, yakni SMA Sangchun. Namun ada persyaratannya, yaitu Dusik harus memberi sumbangan ke sekolah itu. Sang-do memanipulasi umur Dusik agar dia terlihat lebih muda. Hari pertama Dusik ke sekolah pun tiba. Dia memintanya untuk turun jauh dari sekolah agar keberadaannya tidak mencolok. Ketika beberapa langkah, dia melihat siswa lainnya sedang berlarian. Tanpa tahu apa-apa, Dusik pun ikut berlari, namun dia melihat tas salah satu wanita terjatuh. Wanita tersebut bernama Yunju. Ia pun mengambilnya. Karena hal itulah yang membuat Dusik terlambat sekolah, yang dimana Dusik dipukuli oleh guru karena keterlambatannya tersebut. Daegari yang melihat bosnya tersebut tidak terima dengan yang dilakukan oleh guru tersebut, dan Sang-do pun menahannya karena itu bisa mengacaukan semuanya. Shin berpindah kepada wanita dan waria yang sedang bermake up di kamar mandi. Ketika Yunju ingin masuk ke WC, tiba-tiba keluar 3 wanita yang habis merokok. Dan terjadilah aksi perkelahian karena mereka tidak terima diejek. Alhasil, mereka semua dibawa ke kantor untuk mendapatkan hukuman. Namun sayangnya Yunju dan teman-temannya lah yang mendapatkan hukuman. Jam pertama pun dimulai. Dusik terlihat gugup di depan siswa-siswa lainnya. Saat dia memperkenalkan dirinya, semua siswa pun tertawa karena penampilannya. Seperti pada sekolah umumnya, Dusik dibully oleh preman yang ada di kelasnya, yang diketuai oleh Barbari. Karena tidak mau ada masalah, Dusik sedikit memberi uang agar bisa lulus dengan damai. Saat jam makan siang, Dusik lupa membawa bekal dan menyuruh Sang-do untuk mengantarkan makanannya. Saat Sang-do ingin mengantarkan bekalnya, dia melihat guru cantik yang bernama Lee, dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu dia pun mengajaknya makan malam. Shin berganti kepada guru yang sedang rapat. Mereka membahas bahwa keuangan sekolah sedang bermasalah dan sedikit mengalami penurunan. Oleh karena itu, maka guru mereka menyarankan muridnya yang belum sunat agar menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Dan tentu saja itu tidak gratis. Saat giliran Dusik, dokter tersebut lupa memberi obat bius. Alhasil yang membuat Dusik menjerit kesakitan. Saat perjalanan pulang, ada salah satu gangster yang melihat Dusik memakai seragam sekolah. Lalu dia pun melapor kepada atasannya. Di saat pulang sekolah, Dusik sedang berkumpul dengan anak buahnya. Tanpa disengaja, Barbari melihat Dusik dan menghampirinya. Dusik yang tidak ingin identitasnya terbongkar, dia menyuruh mereka semua untuk bersembunyi, dan ia pun rela untuk dibully. Keesokannya ketika di sekolah, beberapa murid dipukuli oleh wakil kepala sekolah karena mereka belum bayar tagihan sekolah. Terjo pun datang dan menyuruh mereka duduk. Lalu kita melihat kepala sekolah sedang marah karena nilai matematika Jihe sedang jelek, yang dimana guru matematikanya adalah Mr. Jo. Di sisi lain, Jihe sedang mengalami masalah dengan guru bahasa Inggrisnya, karena dia tidak memperhatikan pelajaran dan menantang gurunya sehingga dia ditampar oleh guru Lee.
Lalu Jihe pun melaporkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya datang ke sekolah lalu menampar Guru Li. Akhirnya terjadilah perdebatan di ruang guru yang dimana Mr. Jo membela Guru Li karena memukul muridnya adalah hal wajar untuk mendidiknya. Sedangkan wakil kepala sekolah mendukung orang tua Jihe. Karena kejadian itulah Mr. Jo disidang oleh kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah membela orang tua Jihe karena ayah Jihe menyumbang banyak dana ke sekolah. Singkat cerita, para murid melihat pria aneh yang berada di samping gedung sekolah dan tiba-tiba dia membuka bajunya dan memperlihatkan otongnya. Lalu Mr. Jo pun datang, namun para siswa pun tidak bisa menahan ketawa karena kejadian itu. Saat Mr. Jo ingin memberi pelajaran kepada Barbari, namun Barbari menantang dan melawan Mr. Jo. Dusik yang melihat kejadian itu tidak terima, lalu mengajar Barbari habis-habisan, karena dia tidak suka kalau guru diremehkan seperti itu. Setelah kejadian itu, Barbari tunduk dan takut kepada Dusik. Sepulang sekolah, saat mereka sedang mengobrol, ada siswa sekolah lain yang ingin memukuli Barbari karena dia mempunyai hutang kepadanya. Dusik yang melihat Barbari dipukuli, dia tidak terima dan mengajar habis-habisan mereka semua. Dan mereka semua pun tunduk dan takut kepada Dusik. Keesokan harinya, Guru Li yang disidang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mempermasalahkan nilai-nilai bahasa Inggris siswanya yang sangat hancur. Sambil meraba-raba payudara Guru Li, dengan spontan Guru Li mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Kemudian Mr. Jo menasihati Yunju untuk bergiat lagi belajar dan mengurangi bermainnya. Jadi Mr. Jo sangat memperjuangkan Yunju karena Yunju adalah murid yang pintar dan Yunju juga ingin melanjutkan kuliahnya setelah lulus SMA. Maka dari itu, Yunju harus bergiat belajar untuk bisa mendapatkan nilai-nilai bagus agar bisa mendapatkan beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Ketika malam hari, saat makan malam, Degari menyewa PSK untuk menemani makan malamnya. Namun salah satu PSK tersebut adalah Yunju. Dengan spontan Dusik terkejut dengan keberadaannya. Yunju terpaksa melakukan itu agar bisa mendapatkan uang untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Dengan bersedih hati, Yunju pun pergi dari tempat itu. Lalu Dusik menceritakan masalah-masalah yang ada di sekolahnya itu kepada Sangdo. Bahwa semua murid-murid di sana selalu dipungut biaya. Dengan spontan, Sangdo marah ketika bahwa Guru Li mendapatkan kekerasan di sana. Keesokan harinya, para siswa mendengar kabar bahwa Mr. Jo akan dikeluarkan dari sekolah. Semua siswa pun bersedih saat mengetahui hal itu. Ketika pelajaran selesai, Yunju terlihat sedang memainkan komputer dan tanpa sengaja diketahui oleh wakil kepala sekolah. Saat Sangdo mencari informasi lebih dalam, ia mengetahui bahwasannya sekolah Sangchun dikuasai oleh gangster yang ada di Myeongdong. Sedangkan kepala sekolah mempunyai bisnis yang baru-baru ini diambil alih oleh gangster Shin. Karena keluarga dari Myeongdong bekerja kepada gangster Shin, yang menyebabkan kepala sekolah harus tunduk kepada gangster tersebut. Keadaan semakin rumit ketika ada seseorang mengirim email ke beberapa situs yang ada di negaranya, yang memberitahukan bahwa sekolah selalu memungut biaya setiap bulannya. Dan tiba-tiba wakil kepala sekolah mengingat Yunju sedang berada di depan komputer sendirian kemarin, sehingga mereka menuduh Yunjulah pelakunya. Serentak kepala sekolah mendatangi Yunju dan mengajar habis-habisan sampai tak berdaya. Di sisi lain, guru-guru yang keluar dari sekolah itu mengatakan kebusukan sekolah itu di media. Mereka memilih memundur dari sekolah itu daripada harus memungut biaya yang hanya untuk kepentingan guru itu sendiri. Dan terlebih lagi, para guru itu dipaksa untuk merubah nilai siswanya bukan karena kepintarannya, tetapi karena uang. Keesokan harinya, para guru dan siswa sedang berdemo di depan sekolah, namun mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah itu. Dusik yang melihatnya tidak tahan lagi meskipun kelulusannya kurang 1 bulan lagi. Dusik memutuskan untuk mengambil alih sekolah itu.
Dusik pun melawan para gangster itu sendirian, dan naasnya dia hampir tak sadarkan diri setelah menerima pukulan di kepalanya. Namun tak selang beberapa lama, anak buahnya pun datang dan terjadilah perkelahian. Akhirnya pun mereka menang dan berhasil mengambil alih sekolah itu, tetapi gangster Gangnam tiba-tiba muncul untuk membalaskan kembali kekalahan mereka. Singkat cerita, perkelahian itu selesai. Polisi pun datang dan Dusik pun harus dipenjara atas kejadian ini. Namun siapa sangka Dusik bisa menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara, yang membuat Dusik mendapatkan ijazah SMA. Di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa untuk menjadi penguasa ataupun pimpinan tidaklah cukup SMA, mengharuskan harus lulus di perguruan tinggi. Dan film pun tamat.